Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda, tema 5G, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah menyimak video antum dapat mengetahui sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas yaitu wujud benda. Wujud benda ada 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Nah, perbedaan antara 3 benda ini kita lihat pada gambar partikel-partikel yang ada di bawah ini. Zat padat ini atau benda padat memiliki jarak antara molekul-molekul benda padat itu sangat dekat satu sama lainnya. Sedangkan benda cair memiliki gaya tarik antar molekulnya itu lebih kecil dibandingkan benda padat, tetapi lebih besar dibandingkan dengan benda gas. Nah, sedangkan benda gas, molekul-molekul gas ini bergerak secara acak. Jarak antar molekulnya itu sangat jauh satu sama lainnya. Nah, benda padat itu contohnya adalah lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari benda padat, yang pertama bentuknya tetap, yang kedua volumenya juga tetap, yang ketiga memiliki massa dan berat, yang keempat bentuknya padat dan dapat berubah-ubah jika diberi perlakuan tertentu. Yang kedua kita bahas benda cair. Nah, benda cair ini contohnya ada minuman, air, kemudian minyak, oli, tinta, dan lain sebagainya. Sifat-sifat benda cair, yang pertama bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Jadi ketika benda, misalnya kita masukkan air ke dalam ember, maka air akan berbentuk ember. Maka itulah yang dikatakan bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Sifat yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, memiliki berat dan massa. Yang keempat, dia meresap ke celah-celah yang kecil. Yang kelima, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, benda gas. Benda gas ini contohnya gas yang ada di dalam tabung LPG. Yang kedua, udara di dalam balon. Sifat-sifat benda gas, yang pertama, volumenya berubah-ubah. Yang kedua, memiliki massa. Yang ketiga, bentuknya dapat berubah-ubah. Yang keempat, menempati ruang. Yang kelima, menekan ke segala arah. Nah, anak-anak ustazah, wujud benda ini dapat mengalami perubahan. Nah, perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama, perubahan wujud benda mencair. Nah, mencair ini merupakan perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya, es krim jika terkena matahari dia akan mencair, sama dengan es batu. Itu awalnya bentuknya padat, jika terkena panas maka dia akan mencair. Nah, yang kedua yaitu membeku. Membeku ini perubahan dari benda cair ke padat. Contohnya, kita masukkan air ke dalam suhu yang dingin, maka air akan menjadi membeku. Yang ketiga, menguap. Menguap ini adalah perubahan dari benda cair menjadi gas. Contohnya, parfum yang kita semprotkan dia cair, kalau kita semprotkan ke ruangan dia akan menjadi gas. Nah, selanjutnya perubahan wujud benda yaitu mengembun. Mengembun ini perubahan gas perubahan benda gas menjadi benda cair.
Perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim ini perubahan benda padat menjadi gas. Contoh, kapur barus atau kamper yang diletakkan dalam ruangan. Yang pertama-tama dia bendanya berbentuk padat, lama-kelamaan dia mengecil dan dia berubah menjadi gas. Nah, itu contoh dari menyublim. Selanjutnya, perubahan wujud yang terakhir yaitu mengkristal. Nah, mengkristal ini merupakan perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya pembuatan es krim. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi pembelajaran kita. Wujud benda ada 3. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan perubahan wujud benda itu ada 6. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di video-video ustazah berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.